Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di kelas 12 IPA dan IPS? Jangan lupa tetap menjaga protokol COVID-19 ya. Memakai masker saat keluar rumah, menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan dan juga jangan lupa menjaga kebersihan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini pada Senin 7 September 2020, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kita masih membahas materi mengenai teks editorial. Masih ingatkah kalian apakah itu teks editorial, bagaimana strukturnya, dan bagaimana bentuk dari teks editorial atau tajuk rencana? Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah membahas ya. Jangan lupa tugasnya bagi yang belum mengerjakan tetap dikerjakan, dan kalau sudah jangan lupa dikumpulkan. Pada hari ini mengenai teks editorial dengan kompetensi dasar, merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dan tujuan pembelajarannya, kalian nanti akan harus bisa memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan dengan kreatif ya. Selama proses pembelajaran, kalian harus bisa bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Nah, struktur teks editorial ya, ini Ibu ulang sedikit mengenai struktur teks editorial. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pada tesis ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, sudut pandang penulis ini bisa berupa pernyataan atau teori yang diperkuat dengan argumen. Ya, ketika si penulis akan membahas mengenai pernyataan pendapat, nanti dia akan memberikan teori atau pernyataan dari sumber yang sudah dia pegang. Nah, apa argumentasinya itu? Nah, argumentasinya ini berupa bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Nah, bila si tesisnya ini bisa berupa apa? Nah, tesisnya ini nanti bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Inilah dasar dari argumentasi si penulis dalam membuat suatu pernyataan atau pernyataan pendapat atau tesis. Selanjutnya yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Nah, ini berisi apa? Berisi penguatan kembali bagaimana pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian si pendapat argumentasi. Ini di bagian akhir ya. Nah, biasanya si pendapatnya ini atau argumentasinya nanti ada di kalimat di paragraf-paragraf sebelumnya. Sedangkan penegasan ulang pendapat ini ada berupa fakta, bisa di bagian akhir. Ya. Jangan lupa dilihat lagi catatan sebelumnya, video sebelumnya yang sudah Ibu bahas mengenai struktur teks editorial. Ya. Bagaimana langkah-langkah membuat teks editorial? Ada 4 ya. Yang pertama, kalian bisa memilih topik terkini atau terhangat yang dapat menarik pembaca untuk membacanya. Apa topiknya? Nah, topik yang menarik akan diminati oleh para pembaca karena si pembaca nanti akan ingin topik yang terbaru. Nah, jadi misalnya sekarang ini yang sedang dibicarakan misalnya mengenai COVID-19, pasti para pembaca ingin mengetahui apa sih seluk-beluk tentang si COVID-19 ini, dari mana asalnya atau sejarahnya terlebih dahulu, baru nanti mereka akan membahas mengenai akibatnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Nah, data-data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung dalam mendukung pendapat yang sudah dibuat. Nah, ini memerlukan pendapat yang sudah melalui penelitian atau dari pendapat para ahli yang sudah valid. Yang ketiga, kalian bisa menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial pasti akan memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum untuk pembacanya. Jadi, pemilihan bahasa ini
untuk sangat berguna apabila si pembacanya ini belum mengerti. Nah, yang keempat, menyunting teks editorial. Nanti setelah kalian membuat teks editorial, periksa kembali teks yang sudah kalian buat agar kaidah kebahasaan, tanda bacanya, kalimatnya sudah padu atau belum dan sudah siap dibaca oleh para pembaca. Ya, jadi setelah membuat jangan lupa disunting lagi kalau sudah jadi nanti teks editorialnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, apa sih kaidah kebahasaan? Nah, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial tidak berbeda jauh dengan teks prosedur kompleks sebelumnya ya, yaitu menggunakan verba material. Nah, apa saja sih verba materialnya itu? Yang pertama, ada adverbia. Apa adverbia? Nah, tujuannya ini agar pembaca yakin teks yang dibahas dengan menggunakan kata-kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Konjungsi yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain sebagainya. Nanti kata penghubungnya ini biasanya lebih banyak digunakan dalam teks kebahasaan teks editorial. Selanjutnya, verba material yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kemudian verba rasional yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian B adalah C dan milik. Nah, di sini ada verba rasional yang masuk akal ada di situ. Kemudian verba mental yaitu verba yang menunjukkan persepsi atau melihat dan lainnya. Afeksi, khawatir dan lainnya, kognisi, mengerti dan lainnya. Pada verba mental ada partisi nanti di situ. Ada penginderaan pertukaran dua indera dan fenomenanya jangan lupa ada di situ. Nah, apa saja jenis-jenis teks editorial? Ini ya ada 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Nah, ini tujuannya yaitu untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Kemudian yang kedua, kontroversial editorial. Nah, editorial ini biasanya dia akan meyakinkan keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Biasanya teks editorial ini pendapat berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Nah, ini yang akan lebih berbahaya. Jadi ketika kita membuat teks editorial akan mendapat suatu isu, pasti ini akan lebih menarik, tapi digambarkannya bisa jauh lebih buruk dari kenyataannya. Itu ini hati-hati ya ketika kalian nanti membuat teks editorial yang kontroversial. Selanjutnya, explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Nah, biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Nah, explanatory ini biasanya suka menggiring isu dari teks yang satu ke yang lainnya. Jadi bisa saja membuat si pembaca ini percaya akan isu yang dibuat oleh si editorialnya gitu. Selanjutnya, Ibu sudah memberikan tugas di Google Classroom dan di situ juga sudah ada cara contoh dari teks editorial. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu di teks editorial dan jangan lupa absen ya. Kalau sudah absen jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu kasih waktu sampai tanggal 11 September 2020 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.